bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat karunia anugerah ya, termasuk kehidupan kita di dunia ini adalah sebuah anugerah yang besar. Kita masih diberikan Allah nikmat kehidupan, masih baca narik nafas ya. Ini nikmat yang harus kita syukuri. Jadi di TV itu lagi ada berita artis mati ya, artis meninggal beliau. Asrof 40 tahun pada umurnya ya. Iya. Jadi kita masih hidup, alhamdulillah, umur kita udah ke situ. Kita, aku 42, masih lebih tua dari dia. Ini ibu sekalian di atas itu lagi, ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun dan seterusnya. Alhamdulillah Allah berikan kita nikmat ini, masih banyak kesempatan, artinya ketika kita masih hidup, kita masih banyak kesempatan untuk memperbanyak amal soleh kita, memperberat timbangan amal kebaikan kita, minta ampun, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, maksiat yang pernah kita lakukan. Ketika masih hidup, masih ada kesempatan untuk itu. Allah belum tutup pintu taubatnya kepada hamba-hambanya selama belum terjadi dua keadaan. Satu, nafasnya sudah ngorok, yuwar-gir ya, nafas sekali-sekali belum itu ngorok, sakaratul maut. Sebelum datang sakaratul maut ya, seperti kita ini insyaallah masih banyak kesempatan. Ketika kita beristighfar kepada Allah, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka Allah akan memberikan ampunan kepada kita. Allah terima ampunan, permohonan ampun ini insyaallah. Ketika kita beribadah kepada Allah SWT, sholat asar tadi ya, kita ngaji ini, kita baca beberapa ayat Quran. Setiap huruf Quran yang kita baca ini Allah akan memberikan kita pahala. Tapi kalau sudah napas di tenggorokan, berhenti. Apalagi kalau sudah tak bernapas lagi. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu. Apabila meninggal anak Adam itu, maka terputuslah segala amal-amalnya. Istighfarnya tak acak lagi, ya, tidak diterima Allah lagi. Jadi kita ini masih baca dulu ketika sudah meninggal ucapkan istighfar. Sebenarnya kita itu tidak mati, kita itu cuma pindah alam baik, dari alam dunia ke alam kubur. Di kubur dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 99 ayat 100 Allah sampaikan bahwa orang-orang yang berdosa di alam kubur itu minta kepada Allah untuk diampuni dosa-dosanya, bahkan ada yang minta dibalikkan ke dunia. Ya, qala rabbirji'un, mereka berkata, ya Tuhanku, balikkan aku, la'alli a'malu sholihan fima taraktu, aku akan ngawikan, mengamalkan, melaksanakan amal-amal soleh yang dulu pernah aku taruh, aku tinggalkan, aku tidak laksanakan. Balikkan aku ya Allah ke dunia, aku akan gawikan segala kebaikan-kebaikan itu. Tapi Allah tidak memperkenankan itu karena dia sudah mati. Doanya tidak lagi didengar, tidak akan dikabulkan oleh Ta'ala. Ya, doa orang-orang dalam kubur itu tidak katakanlah kata bunuh untuk dia ataupun untuk orang lain. Yang dibunuh. Ya. Lalu di alam kubur itu bukan lagi tempat kita meminta, termasuk bukan lagi masa kita untuk berbuat kebaikan. In qata'a amaluhu, putuslah amal-amalnya. Doanya nih banyak, doanya tidak Allah dengar, Allah mendengar perkataan pendoa-doa kita ini. Orang-orang di kubur ini berdoa terdengar, tapi tidak Allah kabulkan lagi karena dianggap selesai ya. Masa berdoa itu sudah habis.
Ya. Sejak kita di dunia ini lah masa kita berdoa, berharap, meminta, beramal, ya. Mohon ampun tadi. Kalau udah mati, tidak lagi. Maka Allah menyebutkan kalla, sekali-kali tidak, innaha kalimatun huwa qailuha. Aku perkataanmu tak ada didengar juga oleh Allah, cuman sekedar perkataan lah itu, Pak ya. Ya. Jadi apa namanya itu kata Allah surah Al-Mu'minun ini, omongannya itu cuman sekedar omongan baik. Ya. Wa mi waraihim barzah, di hadapan mereka ada dinding ila yaumi yub'atsun, sampai hari mereka dibangkitkan. Jadi seperti itu, terputuslah amal-amal kita. Alhamdulillah kita masih ada kesempatan untuk hidup di dunia ini, sehingga amal kita masih ada kesempatan untuk kita lakukan, istighfar kita masih baca kita ucapkan, ya, berdoa kita juga baca kita sampaikan kepada Allah SWT, dan insya Allah akan Allah kabulkan. Astajib apa dalam Al-Quran itu, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu, mintalah kepadaku. Kalau kamu masih hidup silakan minta, saya akan aku kabulkan. Lalu memenuhi syarat dalam berdoa, yang pasti syaratnya adalah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kalau orang tak beriman, sama beda dengan orang mati tadi, doanya tidak akan Allah kabulkan, tidak akan Allah dengar. Doa untuk kebaikan, jadi kita masih hidup itu nikmat yang luar biasa. Setelah mati tidak bisa lagi beramal. Dalam hadis tadi ada lanjutannya, illa bisalatin, kecuali ada 3 amal yang apabila dia gawekan sebelum dia mati. Nih, gawe-gawekannya sebelum mati, sebelum dia mati, atau sebelum hari kiamat terjadi, sebelum dia meninggal, dia melakukan 3 hal ini, insya Allah akan mengalirkan kebaikan kepada orang yang mati tadi. Yaitu ketika dia pernah berwakaf, bersedekah, ya, membantu orang yang kebaikan dari bantuan ini lama dirasakan oleh orang yang dia hidup tadi. Dari hartonya yang dia punya itu, yang dari hasil keringatnya dia wakafkan, ya, dia sedekahkan, maka itu kita sebut dengan istilah sedekah jariyah. Kan terus mengalir pahalanya itu kepada orang yang sudah mati tadi. Jika hartonya digunakan untuk bersedekah tadi itu, bersedekah jariyah tadi. Dan itu kita lakukan ketika di dunia. Adapun memang ada keterangan kalau kita belum sempat beramal jariyah, bersedekah, ketika kita sudah meninggal, lalu kemudian ternyata harta kita yang kita tinggalkan itu disedekahkan atas nama kita, maka itu dianggap kita sudah bersedekah juga, insya Allah juga akan sampai. Apalagi yang menyedekahkan itu adalah anak keturunan kita, dia nanti masuk ke dalam kategori ketiga, yaitu doa anak yang soleh, anak soleh yang mendoakan tadi. Dan kalau dia sedekah, anak kita tadi sedekah, duit anak kita sebenarnya, karena kita sudah meninggal bukan lagi duit kita, jadi barang waris atau waris. Lalu harta itu tadi diniatkan oleh anak-anak kita, dia berbuat kebaikan, lalu dia berdoa, ya Allah sampaikan kepada orang tuaku. Nah, pertama, kalau itu dari hartanya dia akan sampai. Yang kedua, itu dilakukan oleh anaknya, dan itu doa anaknya. Anaknya nggak beramal soleh, dia berdoa, maka Allah kan juga kabulkan. Dan atau dia dapat menerima kebaikan kalaupun dia sudah meninggal, ketika dia meninggalkan ilmu yang bermanfaat. Dan kalau 3 hal ini tidak dilakukan sama sekali oleh seseorang, maka putuslah, habis pada situlah, tamat riwayat istilahnya itu. Nah, maka itu sekali lagi, ini kesempatan kita masih terbuka lebar untuk kita memperpanjang amal-amal soleh kita, memperbanyak kebaikan yang akan Allah berikan kepada kita dengan kita melakukan banyak kebaikan, ya. Terutama kalau ada lokak kebaikan yang lama, yang panjang masa menikmatinya itu. Nah, bergancanglah kita milu ikut serta. Contoh yang kita terasa sekarang, sampai sekarang sejak dibagikan tahun berapa, 2014, 2015 sampai sekarang,
masih kita baca Quran ini yang diwakafkan oleh orang ya, kepada kita. Dan setiap kita baca ini yang berwakaf ini dapat. Nah kita juga lalu baca baik itu juga dulu ya. Kita berwakaf, nitip Quran kepada anggota pengajian yang baru-baru silakan. Atau lalu dari Tarbiyah Samila ini kesempatan untuk sama-sama bangun masjid ya di tempat yang kita kita ingin kita lihatkan di jalan di Simpang Sentul Jalan Bora itu silakan. Atau wakaf lain di luar Tarbiyah Samila silakan juga. Manfaatkan kesempatan itu. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, Bapak Ibu, mari kita berselawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita buka dengan baca suratul Fatihah. Sembari kita berniat agar Allah bukakan bagi kita semua pintu kebaikan dunia akhirat. Allah berikan kita umur yang panjang dalam ketaatan kepada-Nya. Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan. Allah Subhanahu wa taala berikan kita, limpahkan kepada kita, anugerahkan kepada kita rizki yang halal barokah dan banyak ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk beramal-amal soleh. Kita mohon agar Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa para guru-guru kita, mertua kita, pasangan hidup kita, anak keturunan kita, saudara-saudari kita, sahabat-sahabat kita, tetangga, masyarakat, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada, terutama saudara-saudara kita yang sedang mengalami ujian musibah, bala musibah apapun bentuknya. Mudah-mudahan itu membuat mereka tambah sabar dan menjadikan mereka mendapatkan kebaikan dari ujian-ujian ini. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zuriyatil kiram. Al-Fatihah.